Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman, sahabat Dakwah 99 dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu kami perwakilan daripada pengurus, baik itu pengurus warga secara umum maupun dari kepengurusan Mushola Al Barokah, melakukan silaturahim bersama pengembang perumahan dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Haji Hendra. Ada beberapa poin yang kami sampaikan kepada beliau. Yang pertama dan utama adalah keberlangsungan pembangunan Mushola Al Barokah. Kemudian yang kedua ialah bagaimana kita ketika menghadapi Idul Kurban yang insya Allah kalau kita panjang umur akan merayakannya Idul Kurban. Dan yang ketiga, sesuai apa yang disampaikan ataupun yang diusulkan oleh masyarakat Komplek Megalisa pada mayoritas, menginginkan ada sebuah kegiatan olahraga guna menjaga kebugaran badan tentunya, membersihkan pemikiran, dan yang paling esensialnya ialah mempererat silaturahim melalui olahraga tersebut. Dan alhamdulillah ketiga poin itu kami sudah sampaikan. Salah satu mungkin penjabaran yang memang ingin saya sampaikan dan saya informasikan kepada ibu bapak semua, perihal yang pertama keberlangsungan pembangunan Mushola Al Barokah. Dan atas izin Allah, alhamdulillah saya harus ucapkan, karena ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kami semua di sini bersama warga ataupun masyarakat Komplek Perumahan Megalisa memiliki sebuah cita-cita yang sama, yaitu pengen memiliki sebuah sarana ibadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agama khususnya untuk yang 5 waktu. Dan alhamdulillah dengan kegotong royongan warga kami, kita bisa melakukan pembangunan mushola walaupun hanya baru 35% kondisinya, tetapi yang sangat luar biasa di sini ialah kita tidak memiliki sebuah bahan apapun. Kita hanya memiliki modal pada waktu itu 3 juta rupiah, kemudian memiliki hebel-hebel yang memang itu hasil daripada pemberian warga, tidak utuh per kubik yang kami terima. Ada yang memberikan 5 batang hebel, ada yang memberikan 7 batang hebel, ada yang memberikan 10, paling banyak memberikan itu 30 batang hebel. Artinya masih di bawah setengah kubik hebel. Kenapa? Karena kita memiliki keinginan yang sama, yaitu sarana ibadah. Sehingga alhasil, alhamdulillah, target kita Ramadan pertama itu bisa dipergunakan untuk sholat tarawih berjamaah. Dan itu alhamdulillah terlaksana, walaupun saya tegaskan, atapnya itu baru terpasang sebelah. Tapi tidak menyulitkan semangat kami untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan itu semua berjalan dengan baik, alhamdulillah, walaupun hari kedua kita tidak bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah dikarenakan hujan sangat deras. Karena yang tadi saya sampaikan di depan, atapnya baru terpasang sebelah saja. Nah, itu sepintas daripada perjalanan pembangunan Mushola Al Barokah. 3 hari yang lalu, alhamdulillah, kita bisa bertemu dengan Pak Haji Hendra. Beliau adalah salah satu perwakilan daripada pihak pengembang yang alhamdulillah, ternyata kita memiliki sebuah kesamaan ide. Ternyata kita memiliki sebuah kesamaan harapan dan memiliki sebuah kesamaan cita-cita terkait masalah sarana ibadah. Jujur saya harus katakan, bukan sekedar kepada Bapak Haji Hendra, kami di sini sebagai pengurus Mushola Al Barokah memiliki beban moral dan rasa malu yang sangat besar ketika memang fisik daripada Mushola Al Barokah ini seperti halnya posyandu yang memiliki mimbar. Kenapa? Apakah tidak disiapkan konsepnya? Kami siapkan. Apakah tidak dikonsepkan secara matang-matang? Kami konsepkan secara matang. Nah, kan tetapi kemarin kejadian untuk memberikan sebuah pekerjaan kepada profesional, kami tidak memiliki dana untuk bayar itu semua. Sehingga kami memutuskan untuk dikerjakan bareng-bareng, dikerjakan gotong royong bersama warga Komplek Megalisa. Dalam hal ini kita tidak menyudutkan salah satu orang, malah saya secara pribadi memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa kepada warga Komplek Megalisa yang bahu-membahu ikut bergotong royong membangun Mushola Al Barokah, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, kemudian
kita ngobrol panjang lebar terkait perencanaan pembangunan berikutnya. Beliau menginginkan musola itu ataupun masjid itu memang berbentuk musola ataupun berbentuk masjid. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sementara waktu ini musola Al-Barokah itu tidak ada bentuk menyerupai sebuah halnya musola. Ya, akan tetapi ketika dilihat jauh itu seperti halnya balai warga, seperti halnya posyandu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dari pihak Pak Haji menginginkan agar supaya musola Al-Barokah ini melakukan ataupun dilakukan renovasi secara menyeluruh, khususnya di bagian atap. Karena kita mengetahui bersama-sama ketika sebuah bangunan musola ataupun masjid itu selalu ada simbol yang dinamakan menara ataupun kubah ataupun bahasa Sunda bilang itu momolo. Nah, tentu kita pun juga bukan tidak menginginkan itu, akan tetapi berbenturan lagi dengan yang namanya dana. Tapi subhanallah, atas izin Allah kita diberikan sebuah jalan untuk mendapatkan biaya tersebut yang insya Allah kita akan melakukan konsolidasi sama pihak terkait guna meminta bantuan untuk penyelesaian musola Al-Barokah ini. Nah, teman-teman Megalisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di Idul Kurban pertama ini di komplek perumahan Megalisa, kita sudah bisa menjalankan ataupun melaksanakan ibadah sunnah kurban. Dari mana dananya? Alhamdulillah ada salah satu hamba Allah di luang lingkup lingkungan kita, ya tentu kalau misalkan saya sampaikan pun ibu bapak mengenalnya. Tetapi dengan harapan saya sampaikan di sini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin memotivasi teman-teman, saudara-saudara semua, bukan sekedar komplek Megalisa, tetapi masyarakat luas di luar Megalisa. Kenapa? Ibu bapak tentu sepakat sejarah kurban ini digagas oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk mengorbankan Nabiullah Ismail alaihissalam. Tentu atas izin Allah, ketika mau dilakukan penyembelihan, subhanallah luar biasa atas kekuasaannya, Nabiullah Ismail dirubah menjadi seekor kambing. Ditukar, bukan dirubah, maksudnya ditukar menjadi seekor kambing. Sehingga tidak terjadi penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, maka dari itu sampai dengan detik ini, ya, itu selalu dirayakan bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang memiliki niat untuk melakukan kurban daripada sebagian hartanya. Tentu kalau Allah tidak mengubah ataupun menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam, disembelih yang sekarang kita kurbankan itu adalah anak-anak kita, khususnya anak daripada laki-laki. Nah, atas izin Allah, ternyata Allah hanya menguji kesabaran, keikhlasan umatnya, ya, apakah mampu dia menahankan sebuah keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita memiliki insya Allah 2 ekor kambing untuk dilakukan kurban. Ya, satu daripada warga komplek Megalisa dan yang satunya lagi pemberian daripada Pak Haji Hendra selaku perwakilan daripada pengembang. Nah, kemudian yang ketiga terkait masalah olahraga, itu pun juga memang difasilitasi oleh pihak pengembang karena memang itu adalah bagian daripada promonya gitu. Dan alhamdulillah untuk masalah olahraga tersebut tidak begitu alot, kita melakukan obrolan, ya pada dasarnya tinggal kesiapan dari kita saja selaku warga komplek Megalisa, tinggal menentukan hari dan waktunya, tinggal mengkondisikan tiketnya saja, seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu kesimpulan daripada obrolan kami kemarin dengan Pak Haji Hendra, pada dasarnya khusus daripada musola, Pak Haji Hendra menginginkan agar supaya dibangunkan musola yang layak. Ya, karena bagaimanapun kalau kita sampaikan sekarang, suka tidak suka, sadar tidak sadar, bangunan musola yang kita miliki itu tidak layak. Karena memang, mohon maaf, dari berbagai konstruksinya, dari berbagai bahan-bahannya yang digunakan, ya, termasuk bahan di sini adalah tiang penyangga, masing-masing tiang, masing-masing pilar pun juga ini kita masih menggunakan kayu.
bukan menggunakan coran. Terlebih lagi, dari ketinggian dari dasar ataupun dari lantai hingga ke plafon itu memang ini sangat pendek banget. Ketika kita pasang plafon, tentu kita ini akan seperti jadi buah yang matang, ya, alias panas. Karena kotornya saja dari lantai hingga tembok yang terakhir, dinding yang terakhir, yang paling atas itu 2,7 meter. Padahal awal kita konsepkan bersihnya itu adalah 3,5 meter setelah dipasang plafon. Nah, akan tetapi pada fakta di lapangan ini bukan hanya sekedar plafon saja yang memang tekor, tetapi mimbar pun kanan kiri itu tidak persisi antara mimbar dengan pintu masuk musola. Nah, maka dari itu saya memiliki kewajiban untuk melaporkan apa yang kita obrolkan bersama Pak Haji Hendra. Tentu Pak Haji Hendra selama ini bukan diam-diam saja, tetapi beliau pun juga memperhatikan dan ada keinginan membantu secara all out. Akan tetapi melihat daripada kondisi bangunan yang ada, beliau merasa ragu. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan di depan, bangunan saat ini dibilang layak pun juga jauh daripada kata layak. Nah, maka dari itu, inti daripada obrolan kemarin, Pak Haji Sapot dan saya selaku perwakilan daripada kepengurusan musola maupun juga kepengurusan umum mengajak teman-teman warga Komplek Megalisa khususnya, masyarakat di luar Komplek Megalisa, ayo kita bareng-bareng, kita bergotong royong di jalan Allah. Karena sekali lagi saya tegaskan, ketika kita memang bisnis di jalan Allah, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kerugian. Tetapi kalau kita bisnis dengan manusia, sekalipun itu manusianya adalah saudara kita, kerugian akan selalu mengintai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan positif, tidak dipelintir, tidak disalahartikan, karena saya membuat sebuah konten ini hanya memberikan sebuah informasi apa yang disampaikan oleh pihak pengembang, apa yang harus kami laporkan kepada warga Komplek Megalisa khususnya, karena musola ini adalah bukan musola DKM, bukan musola pengurus, tapi musola Al-Barokah adalah musola milik kita bersama, umumnya milik umat muslim. Mungkin itu saja, kurang lebih, dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.